Medusa. Nama ini sering sekali kita dengar di dalam film atau sebuah dongeng dengan berbagai macam versi sudut pandang sang pencerita. Nama ini sering sekali menjadi salah satu karakter yang mengerikan dan juga jahat. Tapi, apakah itu kisah sebenarnya? Tanpa berlama-lama, mari kita perjelas dengan singkat. Medusa, sang gorgon berambut ular. Asal muasal Medusa. Medusa adalah putri dari Dewa Laut Purba Phorcys dan Dewi Laut Purba Ceto. Mereka adalah pasangan Dewa Laut Primordial, anak-anak dari Gaia dan Fontus. Phorcys dan Ceto adalah orang tua dari banyak makhluk mengerikan, disebut Phorcys, yang melambangkan bahaya di laut. Medusa memiliki dua saudari, Steno dan Euryale. Mereka bertiga dikenal sebagai The Gorgons. Ia juga bersaudara dengan The Grail, perempuan tua yang hanya memiliki satu mata dan satu gigi, serta berbagai monster lain seperti Ledon, naga Hesperides, dan Echidna, ibu dari banyak monster. Sebelum kutukan, seorang penyair Romawi Evidius dalam karyanya Metamorphosis, Medusa awalnya bukanlah monster. Sebaliknya, ia adalah seorang wanita muda yang terkenal karena kecantikannya yang luar biasa. Fitur yang paling dipuja dari Medusa adalah rambutnya yang indah, panjang, dan keemasan. Medusa adalah seorang pendeta wanita, priestess, di kuil Dewi Athena, Minerva dalam versi Romawi. Sebagai pendeta, ia diwajibkan untuk menjaga sumpah selibat, tidak menikah dan murni, mendedikasikan hidupnya untuk pelayan Dewi. Saking cantiknya, Medusa menarik perhatian banyak pelamar, termasuk para dewa. Pemeriksaan dan penghukuman. Kecantikan Medusa menarik perhatian dewa laut Poseidon. Dalam versi Romawi disebut Neptunus. Poseidon yang penuh nafsu mendekati dan memperkosaannya di dalam kuil Athena yang suci. Peristiwa itu menimbulkan amarah besar, namun bukan pada Poseidon, melainkan pada Medusa. Dewi Athena sangat marah karena kuilnya yang suci telah dilanggar dan dicemari oleh tindakan kekerasan tersebut. Karena Athena tidak dapat atau tidak mau melampiaskan amarahnya langsung kepada dewa Olimpian seperti Poseidon, ia mengalihkan kemarahannya kepada korban, Medusa, yang dianggap telah melanggar sumpah kesuciannya. Sebagai hukuman, Athena menjatuhkan kutukan yang mengerikan pada Medusa, mengubahnya menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Rambut indahnya diubah menjadi ular-ular berbisa yang menggeliat. Wajahnya yang cantik diubah menjadi rupa yang menakutkan dengan taring, lidah menjulur, dan seringai. Kutukan yang paling parah adalah tatapannya. Siapapun yang menatap langsung ke matanya akan seketika berubah menjadi batu. Karena hukuman ini, Athena memastikan bahwa Medusa tidak akan pernah lagi menarik perhatian orang lain, kecuali dalam teror. Dan tidak akan pernah lagi dapat melayani sebagai pendeta sucinya. Ia diasingkan ke wilayah terpencil, biasanya di suatu tempat di Libya atau di ujung barat dunia yang dikenal. Jatuhnya Medusa. Perseus, putra Zeus, ditugaskan untuk membawa kepala Gorgon Medusa kepada Raja Polydectes sebagai hadiah. Sebuah misi yang sengaja dimaksudkan untuk membunuhnya, karena Polydectes menginginkan ibu Perseus. Untuk menjalankan misi yang mustahil ini, Perseus dibantu oleh para dewa. Athena memberinya perisai perunggu yang sangat mengilap. Hermes memberinya pedang melengkung yang sangat tajam. Para Nymphs memberinya sandal bersayap untuk terbang, tas khusus untuk menyimpan kepala, dan helm kegelapan milik Hades. Fungsinya membuat pemakainya tak terlihat. Dengan bantuan para dewa, Perseus menemukan tempat persembunyian Medusa. Menghindari tatapan Medusa yang mematikan, Perseus menggunakan perisai perunggu sebagai cermin untuk melihat pantulan Medusa. Dengan cara ini, ia dapat mendekati monster yang sedang tidur itu. Perseus kemudian
kepala Medusa dengan pedang Hermes. Kelahiran dari darah. Entah karena darah Medusa suci atau apa, ketika kepala Medusa terpenggal, dua makhluk lahir dari darahnya yang tumpah. Pertama, Pegasus, kuda putih bersayap yang terkenal, yang lahir dari leher Medusa dan melambangkan kreativitas, inspirasi, dan kekuatan surgawi. Kedua, Chrysaor, raksasa dengan pedang emas, yang namanya berarti pedang emas. Darah Medusa juga diyakini memiliki kekuatan. Darah dari sisi kanan dapat menyembuhkan dan menghidupkan kembali, sementara darah dari sisi kiri adalah racun yang mematikan. Setelah membunuh Medusa, Perseus menggunakan kepalanya yang masih memiliki kekuatan membatu untuk: pertama, mengubah Atlas menjadi gunung. Kedua, menyelamatkan Andromeda dari monster laut. Ketiga, mengubah Raja Polydectes dan pengikutnya menjadi batu. Selesai hajatnya terpenuhi, akhirnya Perseus mempersembahkan kepala Medusa kepada Dewi Athena. Athena meletakkannya di Aegis, perisai atau jubah pelindungnya, sebagai lambang kekuatan dan ketakutan, sebuah pengingat abadi akan kutukan yang ia berikan dan tragedi yang terjadi. Setelah selesai mendengarkan mitos dan legenda tentang Medusa, kita akan pindah menurut versi Islam. Ditegaskan, tidak ada kisah Medusa dalam sumber-sumber ajaran Islam, seperti Al-Quran, hadis, atau penafsiran teologis. Hukum Islam. Medusa adalah figur sentral dalam mitologi Yunani kuno, sebuah sistem kepercayaan politeistik, menyembah banyak dewa yang berasal dari peradaban yang berbeda. Namun, jika kita perspektif tokoh-tokoh tersebut ke dalam Islam, maka Islam adalah agama monoteistik, tauhid yang berpusat pada keyakinan kepada satu Tuhan, Allah, dan kenabian Muhammad SAW. Dalam Islam, penciptaan alam semesta dan makhluk hidup dijelaskan melalui kehendak dan kekuasaan Allah, bukan melalui interaksi dewa-dewa yang bersaing atau lahirnya monster dari dewa purba, seperti dalam mitologi Yunani. Islam mengakui keberadaan makhluk gaib seperti malaikat, makhluk suci yang diciptakan dari cahaya, dan jin atau setan, makhluk yang diciptakan dari api. Jin dapat berwujud menakutkan atau mempengaruhi manusia, tetapi tidak ada monster yang memiliki kekuatan ajaib spesifik, seperti mengubah orang menjadi batu. Seperti kisah yang melibatkan pemerkosaan Dewa Poseidon atau hukuman oleh Dewi Athena, secara fundamental bertentangan dengan konsep ketuhanan Allah dalam Islam, yang maha suci, yang maha pengasih, dan tidak memiliki pasangan, anak, atau sifat-sifat manusiawi. Dalam Islam, ada kisah-kisah tentang kaum-kaum yang dihancurkan karena kesombongan atau ketidakpercayaan mereka, seperti kaum Nabi Lut yang dibinasakan, atau Fir'aun yang ditenggelamkan. Hukuman ini adalah bentuk pembalasan, namun tidak pernah melibatkan kutukan yang mengubah manusia menjadi batu melalui tatapan monster. Meskipun cerita Medusa tidak ada di dalam Islam, Islam sendiri memiliki beberapa konsep yang secara tematik mungkin memiliki kesamaan umum dengan ide makhluk penghukum atau ujian mengerikan. Inilah dia sosok-sosok tersebut. Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal, sosok antagonis eskatologis akhir zaman yang akan muncul sebagai ujian besar bagi umat manusia. Ia memiliki kemampuan luar biasa, misalnya menghidupkan yang mati atau mengendalikan cuaca yang bersifat menipu. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang akan muncul di akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar di bumi.